Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'd. Pemirsa, bagi sangat banyak negara modern termasuk Indonesia, salah satu ciri negara modern adalah bahwa negara itu dibangun berdasarkan konstitusi. Konstitusi itulah yang mengatur bagaimana pembagian kekuasaan dilakukan. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif. Pada tataran seperti ini kita melihat ketika terjadi perbedaan pendapat bagaimana kehadiran pemimpin perempuan dan pada level mana pemimpin perempuan itu seringkali masih diperdebatkan. Sesungguhnya ada yang seringkali diperdebatkan ketika kepemimpinan itu pada posisi kepemimpinan nasional. Nah, seringkali dikenal sebagai dengan bahasa pesantrennya Imamul A'dham. Pemimpin di tingkat nasional itu ketika kita masuk pada negara modern, maka kita melihat bahwa ada pemimpin tertinggi di bidang eksekutif, yaitu presiden. Ada pemimpin tertinggi di bidang legislatif. Ada pemimpin tertinggi di bidang yudikatif. Maka sesungguhnya untuk kategori negara modern seperti Indonesia, kita tidak mengenal Imamul A'dham karena tidak ada kepemimpinan tunggal yang menjadi payung dari seluruh kekuasaan itu. Nah, mari kita lihat bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kita pernah memiliki tokoh yang begitu fenomenal, Raden Adjeng Kartini. Bagaimana waktu itu Raden Adjeng Kartini mengajarkan perempuan-perempuan di sekelilingnya supaya mereka membaca, mengajarkan kepada perempuan-perempuan di sekelilingnya supaya mereka mau sekolah. Bahkan waktu itu Raden Adjeng Kartini juga sudah membangun interaksi secara global. Kita pun mungkin sekarang tidak semua mampu membangun komunikasi secara global. Raden Adjeng Kartini bisa melakukan itu. Ketika perjuangan di Aceh, kita pun mengenal bagaimana seorang Cut Nyak Dien menjadi pemimpin perang melawan Belanda pada saat itu. Bagaimana juga di wilayah Sulawesi kita mengenal Ratu Aisyah yang juga memiliki kekuasaan yang cukup kuat di sana. Dan kita juga melihat bagaimana sosok Malahayati membangun pemberdayaan perempuan di saat dia masih menjadi bagian dari kepemimpinan di tingkatannya. Lalu kita juga melihat bagaimana sosok Rasuna Said. Rasuna Said betapa besarnya peran di dalam proses revolusi maupun di dalam proses persiapan kemerdekaan. Kita melihat cukup banyak sosok perempuan yang memiliki kontribusi cukup besar di dalam proses perjalanan dan pengisian kemerdekaan di negeri ini. Lalu kemudian kita menangkap bahwa ada persoalan-persoalan yang masih diperdebatkan ketika perempuan masuk pada kepemimpinan secara formal. Tidak kurang dari peristiwa yang terjadi di Pakistan. Nah, ketika Benazir Bhutto menjadi Perdana Menteri pertama di negara Islam di tahun 88, maka kemudian ramailah dibahas hampir di seluruh dunia sebuah hadis la yufliha qaumun amrahum walau bi imra'atin. Jadi hadis ini hadis ahad yang maksudnya adalah tidak akan bahagia, tidak akan beruntung suatu negara jika dipimpin oleh seorang perempuan. Pemirsa, kita mungkin seringkali mendengar, mengenal, bahkan mungkin kita seringkali melakukan diskursus secara mendalam tentang kalimat yang ada di Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, terminologi yang ada di dalam Al-Quran ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu sesungguhnya oleh Allah dijadikan gambaran ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang perempuan. Jadi ketika kita melihat ini Al-Qur'annya menyebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bahwa ada negara yang penuh dengan kebaikan, kesejahteraan, dan penuh ampunan Allah. Dan itu ketika dipimpin oleh seorang ratu. Ini Al-Qur'annya bilang begitu. Tetapi mungkin karena ada budaya patrilineal yang begitu kuat. Budaya patrilineal ini begitu kuat karena memang ada kecenderungan perempuan terlambat sekolah.
Atau kalau orang tua punya keterbatasan secara ekonomi, maka dana yang ada dipakailah menyekolahkan anak laki-laki. Maka kemudian yang perempuan cenderung untuk dirumahkan, dalam artian kerja-kerja domestik. Kerja publik adalah kerja laki-laki, kerja domestik adalah kerja perempuan. Ini barangkali dulu, tetapi sekarang ketika kita melihat bahwa sangat banyak perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan secara akademik sangat bagus, perempuan-perempuan yang memiliki talenta sangat bagus, dan ketika kita kemudian berdasarkan Al-Quran bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketika Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, tentu Islam tidak akan melakukan diskriminasi. Islam akan memberikan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan untuk membangun peran-peran publiknya. Tetapi kembali bahwa cukup banyak ternyata perempuan yang terlambat masuk dunia sekolah, terlambat masuk dunia kerja, terlambat masuk dunia publik. Ini adalah persoalan sosiokultural, bukan persoalan syar'i. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita sekalian, persoalan sosiokultural, marilah kita lihat pada konteksnya. Ketika saat itu perempuan belum banyak yang sekolah, barangkali memang budaya patrilineal itu sangat di depan. Tapi ketika kita melihat dari berbagai wisuda-wisuda, perempuan banyak yang cum laude. Dari berbagai pelepasan siswa SMP, SMA, ternyata banyak perempuan yang ternyata terpilih menjadi siswa teladan, dan seterusnya. Peran-peran perempuan di peran publik juga sangat banyak yang ternyata cukup handal. Oleh karena itu, marilah kita mencoba membangun Islam rahmatan lil alamin dengan memberikan kesetaraan. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, mestinya dia diberikan peran secara proporsional untuk memasuki areal-areal publik. Di dalam konteks kepemimpinan formal yang seringkali juga masih dipertentangkan, saya selalu memberikan posisi bahwa perbedaan pendapat itu rahmat. Maka mereka yang berbeda pendapat tetaplah harus kita hormati. Tetapi bahwa marilah kita melihat di dalam konteks kehadiran Imamul A'dham. Imamul A'dham itu hadir ketika penguasa legislatif, penguasa eksekutif, penguasa yudikatif ada di tangan satu orang. Dan di Indonesia kita tidak mengenal itu, karena ada kekuasaan tertinggi legislatif di DPR RI, kekuasaan tertinggi yudikatif ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kekuasaan tertinggi eksekutif ada di tangan Presiden, sehingga kita tidak mengenal Imamul A'dham. Oleh karena itu sesungguhnya perdebatan apakah perempuan boleh menjadi pemimpin apa tidak di sektor formal, sesungguhnya relevansinya menjadi sangat terbatas. Begitupun setiap perbedaan pendapat tetap harus kita hormati, tapi tetap pada posisi marilah kita hadirkan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan rahmat, tidak diskriminasi kepada siapapun. Sehingga Islam akan hadir dengan sapaan-sapaan kedamaian. Islam akan hadir dengan sapaan yang akan memberikan ketenangan. Dan tentu Islam akan hadir dengan tetesan kebahagiaan bagi seluruh alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.